Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan solihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah kemarin libur ya. Kita ini pertemuan pertama untuk semester yang kedua ya, semester genap. Langsung kita lanjutkan langsung di sini setelah kemarin sumber rujukan di dalam menafsirkan Al-Qur'an ya. Kita sekarang masuk pada al-ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur ya. Perselisihan ya yang ada dalam tafsir al-ma'thur, yaitu tafsir al-ma'thur adalah ya tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri ya, atau menafsirkan suatu ayat dengan ayat Al-Qur'an yang lain ya, atau juga dengan ya sebagaimana kemarin di sumber rujukan kemarin ya, atau juga dengan hadis Nabi ya, Al-Qur'an dengan hadis Nabi, dengan kemudian juga dengan qaulus sahabah ya, kemudian juga dengan tabi'in ya dengan athar. Jadi di sini ada perbedaan, bagaimana jika ada perbedaan ya. Al-ikhtilaf al-waridu fi tafsiril ma'thur ala salasati aqsam. Ya, perbedaan yang ada ini nanti bagaimana. Ini di dalam tafsir al-ma'thur ada tiga macam ya. Al-qismul awwal ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Jadi ada perbedaan dalam lafadznya saja. Lafadznya berbeda, ketika menafsirkan itu berbeda, tetapi maknanya ya sama atau mendekati ya. Fa hadza la ta'thira lahu fi ma'nal ayah. Ya, untuk yang bagian pertama ini atau macam pertama ini ya, jenis yang pertama ini tidak ada pengaruh apa-apa ya di dalam makna suatu ayat ya. Misaluhu qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Di sini qada ya. Qala Ibnu Abbas ya, qada bimakna amara ya. Jadi wa amara rabbuka, dan Allah memerintah, dan Rabbmu memerintahkan ya agar kamu tidak menyembah kecuali hanya Dia saja. Kemudian waqala Mujahid, nih Imam Mujahid ini juga ya ahli tafsir ya, mufassir ya dari kalangan tabi'in ya, bimakna qada bimakna wassa ya, mewasiatkan. Waqala Rabi' ibn Anas aujaba ya, qada bimakna aujaba. Wa hadhihi tafsirat ma'naha wahid aw mutaqarib fala ta'thira li hadzal ikhtilafi ma'nal ayah. Ya, tafsiran ini ada tiga macam ya. Qada artinya amara, artinya wassa, artinya aujaban, ada tiga macam. Ini maknanya ini satu ya. Sebenarnya maknanya satu, ini tidak saling bertentangan ya. Tidak saling bertentangan ya. Amara ya berarti juga ya, lafadz amr itu berarti menunjukkan wajib ya. Wassa juga begitu, wasiat itu juga menunjukkan kewajiban ya. Jadi ada harus ya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja ya. Atau mutaqarrib ini ya, maknanya berdekatan sehingga tidak ada ikhtilaf ya dalam makna ayat tersebut. Itu macam yang pertama. Kemudian al-qismu ats-tsani ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Jadi berbeda dalam lafaz dan maknanya ya. Wal ayatu tahtamilul ma'nayaini li'adami tadadi bainahuma. Dan ya, ayat ya itu mengandung dua makna karena tidak ada perbedaan ya antara keduanya ya, perbedaan yang saling bertentangan ya, bertolak belakang, ini tidak ada. Fa tuhmalul ayatu alaihima, sehingga ya tafsir ayatnya itu
disebutkan ya, mengandung dua makna tadi ya, wa tufassar bihima, dan ditafsirkan dengan dua makna tadi. Wa yakunul jam'u baina hadza al-ikhtilaf ya, anna kulla wahidin minal qawlaini ya dzukira ala wajhi at-tamtsil ya. Ya, penghimpunan ya, al-jam'u baina ikhtilaf tadi, misalnya ada dua makna ya, bahwasanya salah satu ya, bahwa semuanya dari dua pendapat tadi itu disebutkan ya, itu sebagai contoh ya, lima ta'nihil ayah ya, berdasarkan yang dimaksudkan oleh ayat ya, au at-tanwi, atau sebagai variasi ya, variasi. Mithalu qaulu ta'ala watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka ya kabar ya orang yang telah kami berikan kepadanya ya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tetapi kemudian dia berpaling ya, menjauh dari ayat-ayat kami. Fatba'hu syaitanu fakana minal ghawin, kemudian setan mengikuti dia, sehingga kemudian ya digoda oleh setan, hingga akhirnya orang tersebut ini tadi ya, alladzi atainahu ayatina ini tadi, orang tersebut itu termasuk orang-orang yang sesat ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha ya, jika kami menghendaki kami bisa saja mengangkat derajat ini tadi, orang yang dibacakan ayat-ayat kami ya, dengan ayat-ayat kami itu bisa kami tinggikan derajatnya. Tetapi bagaimana, walakinnahu akhlada ilal ardi, kan tetapi orang tadi itu yang dibacakan ayat-ayat kami itu ya cenderung ya, dia memilih dunia ya, memilih bumi ya, maksudnya bumi kan di dunia. Wattaba hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, di sini orang di sini maksudnya siapa ini? Alladzi atainahu ayatina, di sini siapa? Qala Ibnu Mas'ud huwa rajulun min Bani Israil. Ini pendapat yang pertama ya, yaitu seseorang ya, laki-laki yang berasal dari kalangan Bani Israil. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu rajulun min ahlil Yaman ya, orang itu adalah seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Wa qila rajulun min ahlil Balqa ya, dan ada juga yang mengatakan, berpendapat ya, ini juga mufasir juga, ini adalah seorang yang berasal ya dari penduduk Al-Balqa. Jadi ini tadi maknanya ya, tidak ada maksudnya pertentangan ya, tidak ada pertentangan, sehingga maknanya itu bisa itu tadi ya, tiga tadi ya, bisa bermakna ya dari Bani Israel, atau dari Ahlul Yaman, atau dari Ahlul Balqa. Wal jam'u baina hadhil aqwal, ini penghimpunan di al-jam' ya, dihimpun dari tiga pendapat tadi. Antuhmalul ayah alaihima ya, alaiha ya, ketiga-tiganya tadi kulliha ya, jadi dibawakan ya makna tadi ya, makna orang tadi adalah ya tiga yang disebutkan dalam pendapat tadi, dari Bani Israel, dari penduduk Yaman, atau dari Ahlul Balqa. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadad ya, karena ya ini ya mengandung ya ketiga makna tadi tanpa adanya pertentangan. Wa yakunu kulli qaulin ya dzukira ala wajhi tamtsil ya, jadi setiap pendapat yaitu disebutkan ala ya wajhi tamtsil ya, sebagai contoh saja ya, misalnya makna ini ya, makna orang itu adalah dari kalangan Bani Israel ya, kemudian misalnya ketika menafsirkan lain lagi itu dari Ahlul Yaman ya, dan seterusnya, yaitu sebagai ala wajhi at-tamtsil, sebagai contoh ya. Kemudian misalun akhar ya, contoh yang lain ya, qaulu ta'ala wa ka'san dihaqa ya, dan gelas yang dihaqa. Maksudnya apa dihaqa? Qala Ibnu Abbas dihaqan mamlu'ah, yaitu air yang jadi gelas tersebut penuh dengan air ya. Wa qala Mujahid ya mutatabi'ah ya, yang datang berurutan ya.
atau teratur ya. Wa qala Ikrimah safiyah ya. Wala munafata baina hadhil aqwal ya, tidak ada ini tadi ya penafian saling bertentangan maknanya. Wal ayah tahtamiluha ya. Ya, ayat ini tadi di haqa itu bisa mengandung ya itu mamlu'ah, bisa mengandung makna mutatabi'ah atau bisa mengandung safiyah. Fatuhmal 'alaiha jami'an wa yakunu kullu qaulin li naw'in minal ma'na. Ya, atau bisa maknanya malah bisa tiga-tiganya ya. Bisa memang mamlu'ah ya dan seterusnya. Kemudian masuk ke yang macam yang ketiga, al-qismu ats-tsalis ikhtilaful lafzi wal ma'na. Jadi lafaz dan maknanya itu berbeda ya. Para ulama tafsir ya menafsirkannya itu berbeda-beda ya dalam lafaz dan makna. Wal ayah la tahtamil ya al maknanya ini ma'an litadad bainahuma, dan ayat tersebut ya itu tidak bisa itu tidak mengandung dua makna bersamaan ya, karena saling bertentangan ya. Ya misalnya tidur dengan berjagan saling bertentangan. Fatuhmal al ayat al arjah minhuma bidalalati siyaq au ghairih. Ya sehingga ya di sini dipilih ya yang rajih, pendapat yang rajih yang mana. Sehingga itulah yang diambil ya. Ini berdasarkan ya bidalalati siyaq, berdasarkan konteks kalimat, berdasarkan redaksinya bagaimana kan, bisa dinilai ya secara bahasa atau itu secara yang lain. Misalu dzalik qauluhu ta'ala innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Qala Ibnu Abbas ya ghaira baghin fil maytah wala 'adin fi akli. Maksudnya di sini faman ittara ghaira baghin, maksudnya ghaira baghin di sini ya. Ya sahabat Ibnu Abbas ya berpendapat ghair baghin ya fil maitah ya dalam dalam maitah itu ya setiap hewan ya yang ya macam-macam ya, bisa itu memang halal dimakan ya, tetapi kalau tidak disembelih dengan secara syar'i maka menjadi maitah ya, atau tidak disembelih mati ya, itu juga maitah ya, kecuali ikan dan belalang itu tanpa disembelih ya, itu bukan maitah, boleh dimakan. Wala adin fi aklih ya, dan maksudnya adin di sini adalah tidak melampaui batas ketika memakan ya, atau di sini maitah bisa juga hewan misalnya babi ya haram dimakan. Yaitu meskipun disembelih dengan secara syar'i itu tetap disebut sebagai maitah. Jadi ini dalam kondisi darurat ya. Kalau tidak makan bangkai tersebut ya atau sesuatu yang haram maka akan meninggal dunia, maka ini dibolehkan memakannya dengan ya ini ya tidak ya wala adin, tidak melampaui batas ya. Maksudnya ya makan sekadarnya saja ya, menurut kebutuhan ya. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting sudah bisa menyambung hidup. Wakila ghairu kharijin 'alal imam. Ini ada yang mengatakan berpendapat ya, maksudnya baghin di situ ya tidak memberontak imam ya. Tidak memberontak imam, wala asin bisafarih, dan tidak bermaksiat ya, menentang perintah dari ya, misalnya ketika safaran ada imamnya, ada amirnya ya, begitu. Tidak membangkang perintahnya misalnya. Wal arjah al awal, yang pendapat yang paling kuat yang mana, yaitu pendapat yang pertama tadi ya, pendapatnya sahabat Ibnu Abbas ya, maksudnya ghairu baghin fil maitah wala adin fi aklihi. Li'annahu la dalila fil ayah al-tsani, karena dalam ayat tadi ya itu tidak ada dalil yang menunjukkan maknanya itu ya keluar dari ketaatan imam ya. Oleh annal maksud bihil lima dzukir ya daf'ud darurah ya, maksudnya dibolehkan untuk yang telah disebutkan tadi ya, itu ya untuk mencegah ya darurat, mencegah
mara bahaya, mencegah ya darurat tadi, kalau tidak makan maka akan meninggal dunia ya, itu darurat. Wa hiya waqi'ah fi halil khuruj 'alal imam. Ya ini dalam kondisi darurat mungkin ya. Ini dalam kondisi darurat ya, mungkin wallahu alam ya, ini dibolehkan ya untuk tidak mentaati imam ya. Wa fi hali safar al muharram wa irdalik, ya dalam keadaan safar yang diharamkan. Ini maksudnya adalah, ini kan secara umum itu tidak boleh, tetapi dalam kondisi darurat ya ini hukumnya berbeda. Kemudian contoh yang lain ya, misal akhar qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladzi bi yadihi uqdatun nikah. Ya alladzi bi yadihi uqdatun nikah ini siapa? Apakah ini pendapat yang pertama oleh Ali ibn Abi Thalib, itu artinya ya adalah zauj ya, yang memegang tali pernikahan itu adalah suami. Wa qala Ibnu Abbas, sedangkan pendapat Ibnu Abbas itu adalah wali perempuan ya. Warajih al-awwal lidalatil makna alih ya. Dan yang paling rajih ya itu adalah pendapatnya tadi sahabat Ali. Ini semuanya ya mufasir ya dari kalangan sahabat. Tapi yang pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu yang memegang tali pernikahan adalah suami ya. Jadi suamilah nanti yang bisa memutus pernikahan ya dengan menceraikan istrinya. Oleh annahu qad ruwiya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup sampai di sini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.